Hola, Spire Velas, welcome back in Spire in Minutes. Perkenalkan, saya Getria, Senior Consultant dari Spire Research and Consulting. Di edisi Spire in Minutes kali ini, kita akan membahas transformasi ekonomi Indonesia menuju Blue Economy. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini Indonesia sedang bertransformasi menuju Blue Economy atau ekonomi biru. Ingin tahu lebih lanjut mengenai Blue Economy? Stay tune ya. Kementerian Perencanaan Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan Bappenas pada 25 November 2021 telah meluncurkan kerangka pembangunan ekonomi biru untuk transformasi ekonomi di Indonesia sebagai acuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan ekonomi biru sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. Pada tahun 2045, potensi Blue Economy Indonesia diperkirakan mencapai 1,33 miliar US dollar dan mampu menyerap 45 juta lapangan pekerjaan. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas mengenai transformasi ekonomi Indonesia menuju Blue Economy, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu Blue Economy. Konsep Blue Economy pertama kali diperkenalkan oleh entrepreneur, ekonom sekaligus penulis Belgia Gunther Paul yang mencoba menawarkan solusi atas sistem ekonomi dunia yang cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. Menurut Gunther Paul, ekonomi biru menawarkan solusi permanen bagi sistem ekonomi dunia dengan memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin, bukan hanya recycle tapi juga regenerate, yaitu menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dari ekses produk sebelumnya secara berkesinambungan. Dengan demikian, keseimbangan ekosistem alam dapat tetap terjaga karena manusia hanya memanfaatkan seperlunya atau secara efisien. Adapun Bank Dunia memaknai Blue Economy sebagai pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, perbaikan mata pencaharian dan pekerjaan dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut. Sementara itu, Uni Eropa mendefinisikan Blue Economy sebagai semua aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan samudra, laut, dan pantai dengan cakupan yang luas meliputi sektor-sektor ekonomi, baik yang telah mapan maupun yang masih tumbuh. Mengapa Indonesia memilih mengadopsi ekonomi? Yuk kita cari tahu. Faktor pertama tentunya kondisi geografis Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu 108 km dan juga luas perairan Indonesia sebesar 6.400 km persegi. Faktor kedua tentunya potensi sumber daya laut Indonesia yang sangat besar. Indonesia sangat kaya akan biota laut, antara lain 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan juga 950 biota terumbu karang. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu eksportir ikan laut terbesar di dunia dengan pendapatan 6,24 miliar US dollar dengan volume 1,22 juta ton pada tahun 2022. Faktor ketiga, Blue Economy menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari middle income trap. Indonesia telah menjadi negara middle income selama 30 tahun dan hingga saat ini belum mampu untuk naik menjadi negara maju. Digitalisasi ekonomi, industrialisasi, Blue Economy, dan bioekonomi diharapkan dapat membuat ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sampai 2029 akan tumbuh antara 6 sampai 6,5% dan di atas 7% setelahnya. Pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan mencapai PDB sebesar 9,8 triliun US dollar dan middle income class Indonesia naik menjadi 80% serta GNI per kapita menjadi sebesar 30.300 US dollar. Bagaimana strategi penerapan Blue Economy di Indonesia? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Implementasi Blue Economy dibagi menjadi 5 fase, yaitu fase pertama tahun 2023 sampai 2024, penguatan konsolidasi ekosistem Blue Economy Indonesia dengan memperkuat koordinasi antara pemangku kepentingan di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta. Fase kedua tahun 2025 sampai dengan 2029, mengembangkan Blue Economy sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia melalui adopsi teknologi dan peningkatan investasi di bidang ekonomi kelautan, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan atau EBT, bioteknologi, dan bioekonomi. Fase ketiga yaitu tahun 2030 sampai dengan 2034, diversifikasi dan ekspansi ekonomi kelautan serta EBT, bioteknologi, dan bioekonomi. Fase keempat yaitu pada tahun 2035 sampai dengan 2039,
peningkatan kontribusi dan daya saing blue ekonomi Indonesia dengan meningkatkan kualitas dan rantai pasok ekonomi kelautan, meningkatkan sumber daya manusia, serta meningkatkan pengembangan ekonomi lokal berbasis kelautan. Dan yang terakhir, fase kelima, yaitu tahun 2040 sampai dengan 2045, pencapaian blue ekonomi Indonesia yang inklusif, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dari meningkatnya kemakmuran rakyat Indonesia, terutama didorong oleh ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini untuk mencapai hal tersebut? Yang pertama, ada konsolidasi dan penyelarasan peraturan-peraturan pada tingkat kementerian atau lembaga nasional seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kedua, penerapan Blue Finance berupa penerbitan Blue Bond dengan tenor 7 tahun dan 10 tahun pada bulan Mei 2023 sebesar 20,7 miliar yen Jepang melalui pasar Samurai Bond. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah cukup bagus. Mari kita bersama-sama memantau perkembangan blue economy ini. Sekian video Spire in Minutes kali ini. Jangan lupa nantikan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, adios!